Annyeong yorobun, welcome to Tap Tap Channel. Di video kali ini Tap Tap Channel mau ngerekomendasiin kalian film Korea berjudul Boys B. Boys B adalah film Korea persembahan dari TVN yang pertama kali tayang pada bulan Desember 2020 lalu. Drama ini menceritakan tentang dua sahabat yang memiliki kepribadian saling bertolak belakang satu sama lain. Tetapi untuk melindungi sahabat dan dirinya sendiri, film ini memberikan adegan action dari para remaja sekolah untuk menjaga persahabatan mereka. Mau tahu lanjutan ceritanya? Check it out. Film ini diawali oleh seorang siswa sekolah bernama Hyun Tae yang sedang melihat deretan sepatu. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan melayang ke arahnya membuat dirinya terjatuh. Sekelompok siswa yang menyerang Hyun Tae memberikan sebuah peringatan lalu pergi. Tidak lama kemudian ada seorang siswa datang menghampiri Hyun Tae dengan topeng kuda yang menutupi wajahnya. Setelah sekelompok siswa itu pergi, ternyata siswa bertopeng itu adalah Seung In, sahabat masa kecil Hyun Tae. Seung In dan Hyun Tae sudah bersahabat sejak kecil. Awalnya pertemanan mereka baik-baik saja. Sampai suatu ketika, Hyun Tae sibuk dengan ponselnya yang sedang membalas pesan Eunji, sang pacar. Seung In tidak suka jika waktu mereka diganggu oleh orang lain. Tiba-tiba saja Hyun Tae mendapatkan telepon dari Eunji jika mereka akan makan siang bersama. Hal itu membuat Seung In semakin marah. Menurut Seung In, Eunji hanya memanfaatkan Hyun Tae. Seung In duduk sendiri di taman sambil menunggu jawaban telepon dari Hyun Tae. Tapi tiba-tiba seorang siswa bernama Hisik yang sempat menendang Hyun Tae waktu lalu kini datang menghampiri Seung In. Seperti biasa, kehadiran Hisik hanya untuk mengajak berkelahi. Seung In menerimanya dengan senang hati karena berkelahi sudah menjadi aktivitasnya sehari-hari. Lagi dan lagi Hisik dan teman-temannya kalah. Tapi masih ada dua orang asing yang bersama Hisik. Salah satu dari mereka melawan Seung In. Tetapi sama saja, orang itu tetap kalah. Di tengah-tengah pencapaian Seung In datanglah orang terakhir. Dia menghajar Seung In habis-habisan dan diakhiri pukulan dari Hisik. Tanpa mereka sadari, Hyun Tae sudah ada di balik tembok. Melihat kejadian Seung In yang terkapar lemas membuat Hyun Tae menangis. Karena ia berpikir jika dirinya saat ini tidak berguna bagi Seung In. Hyun Tae bertekad untuk membuktikan kepada Seung In jika dirinya tidak akan terus-menerus bergantung pada Seung In dengan cara masuk ke dalam dunia perkelahian. Pada hari pertamanya di sebuah klub perkelahian, Hyun Tae seperti seorang pengecut yang sedang dibully. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan terlintas di pikirannya. Jika Seung In selama ini tersakiti karena harus melindungi dirinya. Hal itu justru membuat Hyun Tae mendapatkan energi untuk melawan orang yang berada di hadapannya. Saat Hyun Tae mulai jarang terlihat, Eunji datang menghampiri tempat yang biasa didatangi oleh Seung In dan Hyun Tae. Ketika Seung In datang, Eunji berbicara dengan Seung In mengenai Hyun Tae. Tetapi Seung In menanggapi acuh pembicaraan Eunji lalu pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Hyun Tae masih menguji dirinya dengan melawan beberapa orang. Bahkan saat Seung In menelponnya, Hyun Tae masih tidak ingin menjawabnya. Saat di kelas, Seung In memergoki seorang siswi yang ingin menaruh sesuatu di kolong mejanya. Ternyata itu adalah ketua kelas Seung In yang hanya ingin berteman dengan Seung In. Mulai dari kejadian itu, Seung In dan ketua kelas berteman baik. Bahkan ketua kelas mengajaknya menonton bioskop bersama. Namun ketika Seung In dan ketua kelas baru saja ingin pergi menuju bioskop, tiba-tiba Seung In mendapatkan sebuah telepon dari Hyun Tae. Wajah Seung In langsung berubah. Senyumnya yang selama ini luntur kembali lagi. Seung In langsung membatalkan rencananya dengan ketua kelas ketika Hyun Tae memintanya datang ke tempatnya berada. Tanpa menunggu lama, Seung In berlari untuk menemui Hyun Tae. Saat sampai di sana, tatapan Seung In tertuju pada luka yang berada di wajah Hyun Tae.
Ketika Seng In bertanya soal luka itu, Hyun Tae mengalihkan dengan membahas pertengkarannya dengan Hisik. Seng In bingung dengan maksud dari omongan Hyun Tae saat ini, dan berpikir jika Hyun Tae menganggapnya sebagai sahabat lemah dan tak berguna. Karena merasa marah, Seng In pergi meninggalkan Hyun Tae sendiri. Setelah pembicaraannya bersama Hyun Tae waktu lalu, Seng In yang masih emosi langsung menemui Hisik yang sendirian tanpa Yosef lalu memukulinya. Hisik yang tidak terima jika dirinya kalah langsung menghubungi Seng In untuk melakukan tanding ulang. Lalu dengan cepat gosip itu menyebar ke satu sekolah sampai terdengar ke telinga Hyun Tae. Sesuai dengan yang dijanjikan, Seng In datang ke tempat di mana saat itu Seng In juga dipukuli. Tapi anehnya, kali ini Seng In meminta untuk dihajar. Hisik kali ini setuju dengan apa yang diminta oleh Seng In. Lalu teman-teman Hisik memukuli Seng In lebih dulu. Saat Seng In sudah babak belur, barulah Hisik yang memukulinya sampai puas. Di tengah-tengah aktivitas Seng In, tiba-tiba ada seseorang yang datang menggunakan topeng kuda. Ternyata itu adalah Hyun Tae. Kali ini Hyun Tae datang bukan sebagai lelaki lemah. Dia akan memperlihatkan dirinya yang asli. Semua cukup terkejut dengan diri Hyun Tae yang sekarang. Dia seperti tidak takut oleh apapun ataupun siapapun. Saat Hyun Tae mulai melawan Yosef, teman Yosef tiba-tiba datang untuk membantu. Hyun Tae kalah kuat dengan orang itu. Tapi untungnya, teman satu klubnya datang untuk membantu tanpa Hyun Tae panggil. Di saat-saat terakhir, teman satu klub Hyun Tae sudah babak belur. Begitu juga dengan Hyun Tae. Tapi lawannya masih saja memukuli mereka. Sampai suara Seng In terdengar. Kini lawannya beralih ke Seng In. Tapi untung saja Yosef menahannya dan membawanya pergi. Selama ini Hyun Tae hanya ingin menunjukkan siapa dirinya, dan ia menyesal saat itu tidak membantu Seng In saat Seng In terkapar lemas. Setelah kejadian itu, kini mereka saling membuka dan saling memahami satu sama lain. Persahabatan mereka pun kembali seperti semula.